Coba kita putar waktu kembali ke tahun 2018. Setelah penantian super panjang, 17 tahun, Persija Jakarta akhirnya angkat trofi juara Liga lagi. Jakarta pecah, euforianya luar biasa. Tapi, di balik semua pesta itu, ada awan gelap yang ngegantung. Sebuah kontroversi yang, jujur aja, jejaknya masih kerasa sampai sekarang. Nah, disinilah ceritanya jadi rumit. Di satu sisi, kita lihat performa hebat mereka di lapangan. Tapi di sisi lain, media sosial rame banget sama satu tudingan serius, sampai lahir sebuah tagar yang kita semua pasti ingat. #Liga Settingan. Jadi pertanyaannya simpel, trofi itu murni hasil kerja keras, atau emang udah ada skenario yang rapih di belakang panggung? Oke, dari Raka Pradita Channel, yuk kita bedah bareng-bareng. Kita akan coba lihat dua sisi mata uang dari musim paling dramatis di sejarah sepak bola modern Indonesia ini. Kita bongkar satu persatu ya. Oke, kita mulai dari sisi yang paling panas dulu nih. Sisi yang bukan banyak orang bertanya-tanya, kita telusuri apa aja sih poin-poin utama yang jadi bensin buat tudingan adanya liga yang udah diatur ini. Jadi, spekulasi ini tuh nggak muncul gitu aja. Banyak banget yang nunjuk ke kedekatan beberapa petinggi klub dengan orang-orang penting di federasi waktu itu. Nah, hubungan ini, kata para pengkritik, bikin ada potensi konflik kepentingan yang gede banget. Bikin orang mikir, wah, jalannya Persija jadi juara kok kayaknya mulus banget ya. Udah disiapin jangan-jangan. Dan yang bikin makin curiga itu soal jadwal. Ada beberapa penundaan pertandingan penting buat Persija. Bagi sebagian orang, ini bukan kebetulan, tapi strategi. Bayangin aja, pas saingan terdekat mereka, PSM Makassar, lagi capek-capeknya digenjot main terus, Persija malah dapat waktu istirahat buat atur napas. Dan semua drama ini puncaknya ada di satu pertandingan, laga terakhir musim itu. Satu laga yang bukan cuma nentuin siapa yang bakal angkat piala, tapi juga nentuin nasib tim lain yang berjuang buat nggak turun kasta. Momen kuncinya, gol dari Marko Simic. Satu keputusan wasit yang ngesahin gol itu nggak cuma bikin Persija jadi juara, tapi di saat yang bersamaan, itu jadi tiket degradasi buat Mitra Kukar. Satu gol, dua nasib yang bertolak belakang. Gol ini jadi semacam bukti terakhir buat mereka yang percaya sama teori skenario besar. Eits, tapi tunggu dulu, ceritanya nggak selesai di situ. Biar adil, kita harus putar medalinya dan lihat sisi yang satunya. Karena kita juga harus tahu gimana sih sebenarnya kekuatan Persija di atas lapangan sepanjang musim itu. Faktanya, kalau kita lihat data dan taktik, tim Persija 2018 ini emang tim yang super solid. Di tangan pelatih Teko, pertahanan mereka itu kayak benteng, susah banget ditembus. Mental juaranya juga kuat. Buktinya, dari awal musim mereka udah juara Piala Presiden. Itu sinyal awal kalau mereka emang punya kualitas buat jadi yang terbaik. Nah, disinilah kita bisa lihat rangkumannya. Dua narasi yang saling berlawanan buat musim yang sama. Di satu sisi, ada semua tuduhan di luar lapangan. Soal jadwal, pengaruh federasi, keputusan wasit. Di sisi lain, ada bukti nyata performa mereka di lapangan. Dua-duanya sama-sama kuat argumennya. Terus, apa dong dampak jangka panjang dari semua ini? Apa warisan yang ditinggalkan musim 2018 buat liga kita dan buat kita semua sebagai fans? Pada akhirnya, ada satu hal penting yang bisa kita ambil. Kontroversi ini, suka atau nggak suka, udah bikin kepercayaan publik ke kompetisi jadi sedikit terkikis. Meninggalkan luka dan keraguan yang mungkin sampai sekarang belum sembuh total. Ini ngingetin kita semua, kalau cara menang itu kadang sama pentingnya dengan kemenangan itu sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya saya lempar ke kalian semua. Setelah kita lihat bukti dari dua sisi, menurut kalian gimana? Apakah Persija waktu itu emang tim terbaik yang nggak terkalahkan? Atau, jangan-jangan faktor non-teknis emang punya peran kunci dalam nentuin siapa yang jadi juara? Kami penasaran banget sama pendapat kalian. Gimana kalian ingat musim yang penuh drama ini? Coba deh tulis pandangan kalian di kolom komentar di bawah. Dan tentunya jangan lupa subscribe ke Raka Pradita Channel biar kita nggak ketinggalan ulasan-ulasan mendalam lainnya. Sampai jumpa lagi!